Puji nama Tuhan, kita akan segera memulai ibadah via Zoom kita pada pagi hari ini. Kita satukan hati dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik dan penuh kasih, kembali pagi hari ini kami datang menghadap-Mu, mengucap syukur atas hari yang baru, hari di mana kami tetap boleh merasakan kasih dan kebaikan-Mu, serta nafas kehidupan yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami ada saat ini bukan karena kami hebat, tapi kami tahu semua hanya karena kasih setiamu yang selalu ada buat kami. Bapa, pagi hari ini kami akan menjalani ibadah via Zoom dengan sukacitamu, dalam kebenaran-Mu, dan dalam kekuatan-Mu. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami, agar kami layak masuk dalam hadirat-Mu, dan biarlah ibadah kami ini menjadi ibadah yang kudus dan berkenan kepadamu. Berkati hamba-hamba Tuhan yang turut ambil bagian dalam pelayanan di ibadah pagi hari ini, baik itu worship leader, singer, pemain musik, tim multimedia, dan sound system. Biarlah semua Tuhan pakai untuk menjadi pelayan-Mu yang cakap. Terlebih untuk hamba-Mu, Pastor Hadi Destiawan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati dan urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menjadi juru bicara-Mu yang cakap. Dan biarlah firman yang ditaburkan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami dan membawa kami lebih dekat kepadamu. Karena kami tahu ketika kami dekat kepadamu, kami akan selalu berpijak pada dasar yang kuat. Berkati sarana dan prasarana yang kami gunakan, baik itu gedung yang ada, aliran listrik, alat-alat musik, alat-alat sound system dan multimedia, biarlah semua dapat berfungsi dengan baik. Dan juga jaringan internet Tuhan, biarlah semua berjalan dengan baik tanpa ada suatu kendala apapun. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah via Zoom pagi hari ini ke dalam pimpinan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Apabila ada kekuatan jahat datang menyerang dalam bentuk apapun juga, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Allah Roh Kudus-Mu saja yang ada bersama-sama dengan kami, menjamah dan melawat kami satu lepas satu, sehingga yang sakit menerima kesembuhan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang dalam masalah dan pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami, dan kami akan memulai ibadah via Zoom pagi hari ini, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan, mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari Bapak sekalian, baik yang di tempat ini, di Tanah Cuan maupun di rumah, kita bangkit berdiri bersama. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu baik, untuk itu biarlah kita bersyukur, kita bersuka cita, sebab Tuhan dahsyat, luar biasa. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Ya, Engkau dahsyat, Engkau baik, Engkau luar biasa buat kami Tuhan. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri.
kepadamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu lebih dahsyat. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak sekalian. Puji nama Tuhan. Mari pagi ini kita mau datang di hadapan Tuhan lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Mari mendekat hanya kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa kekuatan kita, keberadaan kita hari ini bukan karena hebatnya kita, bukan karena kayanya kita, pintarnya kita, pandainya kita, tapi semua karena kemurahan dan kekuatan Tuhan yang ada bagi kita. Biarlah pagi ini setiap kita pribadi lepas pribadi datang dan mengucap syukur di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Mari hampiri Tuhan dan katakan dengan segenap hati kita bahwa kekuatan di hidupku aku dapat hanya dalam nama Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan, Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menolongku. Aku berseru Tuhan, berseru, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku hanya dari Engkau Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat Yesus. Dia tak pernah tinggalkan, tak tinggalkanku. Setia menopangku, berseru, berseru, berharap dalam Yesus. Ajak Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajarkan Tuhan penuh kuasa, keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah. Mari lebih dahsyat katakan ajak, ajak Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak
Engkau yang menopang aku, Engkau yang memelukku Tuhan. Haleluya, glory. Hanya Yesus saja yang layak disembah, yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan, glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah kita berdiri di tempat ini, masing-masing kita berdiri dan kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan yes, amin. keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu Ya, seluruh hidupku tak akan goyah, takkan goyah, takkan goyah, takkan goyah, takkan goyah, selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Mari persiapan hati kita, firman Tuhan akan ditaburkan. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang kita berjumpa kembali di dalam ibadah meskipun saat ini kita masih belum bisa beribadah tatap muka dan kita masih melaksanakan ibadah dengan online, tetapi kami percaya bahwa semua berkat-berkat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau waktu, dan saya percaya bahwa kita semua akan diberkati. Dan kami ucap syukur juga bahwa masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Meskipun kita tidak bersama, tapi kalau saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian semua dalam perlindungan Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, baiklah kita berdoa bersama-sama dulu. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan bahwa kami semua boleh ada dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan semuanya. Dan meskipun kita masih belum selesai dengan era pandemi COVID-19 ini, tapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada pada anak-anak Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa ada. Dan biarlah meskipun situasi apapun yang kami hadapi Bapak, kami boleh senantiasa mengucap syukur, kami boleh senantiasa bersukacita juga, dan kami percaya Tuhan akan memberkati dan memimpin kehidupan kami semua, sehingga kami boleh mampu melewati semua hal-hal yang harus kami hadapi ini dengan baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan juga saat ini dalam tangan-Mu. Biar Engkau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini untuk sebagai perpanjangan lidah Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan saat ini ke dalam tangan dan pimpinan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh gereja, yaitu kita akan berbicara mengenai sukacita. Mungkin kita akan bertanya, kenapa kok justru dalam situasi seperti ini kita berbicara mengenai sukacita, padahal
rasanya sulit untuk kita sekalian untuk bersukacita dalam keadaan yang seperti ini. Bapak Ibu sekalian, pada suatu hari seorang ibu, seorang istri melihat suaminya masih duduk di rumah dan kemudian dia tanya kepada suaminya, "Papa, kok hari ini nggak kerja?" Nah, kemudian suaminya sambil duduk dan dia sambil duduk dengan lesu, kurang bersemangat seperti biasanya. Dia mengatakan kepada istrinya bahwa hari ini perusahaan tutup PSBB. Maksudnya bagaimana? Iya, PSBB semua. Artinya papa stres, bos juga bingung karena perusahaan tutup. Nah, kemudian istrinya bilang, sama sebetulnya yang dihadapi oleh semua orang. Kemarin saya baru terima telepon juga dari seorang hamba Tuhan. Dia katakan, oh gereja juga sekarang pendeta-pendeta juga PSBB. Maksudnya bagaimana? Kata suaminya. Iya, pelayanan sedikit, banyak berdoa. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap orang mempunyai suatu pemahaman dan tanggapan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Saya juga punya seorang kenalan dokter juga, dan waktu kita tanyakan juga bagaimana keadaan sekarang kalau seorang dokter, oh, sama juga dokter juga mengalami PSBB. Dia bilang, ya pasien sedikit, saya banyak baca buku. Dia bilang. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita menghadapi persoalan yang sama, tetapi respons kita bisa berbeda-beda. Nah, kalau tadi seorang bapak yang tadi dikatakan bahwa dia hanya bisa pegang kepala dia dengan stres, dia bilang mungkin dia membayangkan juga bosnya pasti juga bingung. Tetapi seorang hamba Tuhan dan seorang dokter, dia menanggapi semua dengan positif. Dia katakan kalau misalnya memang pelayanan saya sedikit, ya ini adalah waktu saya untuk banyak baca firman Tuhan, ya, untuk banyak berdoa. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, bahwa kita dalam keseharian kita setiap bangun pagi, kita pasti dihadapkan dengan pilihan. Apakah kita akan stres? Apakah kita akan khawatir yang harus dihadapi? Apakah kita akan putus asa? Apakah kita mau, apalagi yang harus kita kerjakan? Atau bisa juga kita menanggapi semua dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita masih bisa bersuka cita. Dan kita masih mungkin antara suami dengan istri juga bisa tetap berdiskusi bersama-sama untuk bagaimana mengatasi segala persoalan yang harus dihadapi ini. Setiap orang punya respons yang berbeda di tengah segala persoalan yang sama yang dihadapi oleh semua orang. Yaitu apa? Kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang apa yang harus kita sebagai anak-anak Tuhan sebetulnya lakukan? Nah, kita akan bicara bagaimana sukacita itu harus ada di dalam keluarga-keluarga yang berkemenangan. Kalau kita lihat, kita punya dua pilihan seperti tadi yang disampaikan. Apa sebetulnya sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Apa seharusnya yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Sebagai manusia tentunya, kita akan lebih senang melihat seseorang yang ya meskipun dalam situasi begini masih bisa ketawa, masih bisa senang, masih bisa gembira, dibandingkan kita ketemu dengan orang yang mungkin sudah selalu yang dibicarakan kekhawatiran, ketakutan, putus asa dan sebagainya. Nah, pasti teman-teman kita juga menghendaki bahwa lebih senang ketemu dengan orang yang optimis, yang mempunyai sukacita dibandingkan orang yang kemudian penuh dengan kekhawatiran. Apalagi kalau kita lihat firman Tuhan selalu katakan bahwa ya Tuhan menyarankan, istilahnya dalam Amsal 17:22 dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita dalam situasi apapun juga, ya alangkah baiknya apabila kita tetap bisa menjaga hati kita tetap gembira. Dan selain itu juga Bapak Ibu sekalian, kita tahu juga bahwa dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa.
Bapak Ibu sekalian, 1 Tesalonika 5:16 itu ayatnya singkat sekali. Ya, hanya bersukacitalah senantiasa. Tapi saya yakin bahwa di situ justru merupakan suatu perintah, suatu hal yang mengingatkan kita yang cukup serius. Maksudnya begini, biasanya kalau kita bicara dengan anak-anak kita bicara anak kita kebetulan sedang mau pergi dan sebagainya. Biasanya pesan kita tuh singkat, jangan nakal ya, atau mungkin pulang jangan kemalaman ya. Pesannya singkat, tapi sebetulnya itu mempunyai makna yang banyak dalam kehidupan kita. Nah, saya yakin juga dalam 1 Tesalonika 5:16 yang dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa juga mempunyai suatu makna yang sebetulnya cukup serius, harus kita pikirkan sama-sama untuk bersukacita, dan itu merupakan suatu perintah yang Tuhan katakan supaya kita senantiasa bersukacita. Dalam hal apapun juga biarlah kita boleh senantiasa bersukacita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga diingatkan bukan hanya melalui satu ayat yang tadi. Ada juga Filipi 4 ayat 4 yang mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bahwa di situ ada 2 kali penekanan bersukacitalah, supaya kita semua diingatkan bahwa kita itu harus bersukacita. Bapak Ibu sekalian, Filipi 4 ayat 4 ini disampaikan sebetulnya oleh Rasul Paulus. Dan pada saat itu Rasul Paulus bukan dalam keadaan yang enak. Dia juga dalam keadaan seperti kita juga pada saat ini, mengalami suatu tekanan, mengalami suatu persoalan. Hanya tentunya persoalan kita dengan persoalan Rasul Paulus pada saat itu berbeda. Situasinya berbeda. Tetapi dikatakan bahwa sebetulnya kitab Filipi itu adalah seperti surat dari penjara dari yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Karena apa? Karena memang pada saat menuliskan bersukacita senantiasa itu, pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi itu sebetulnya statusnya Rasul Paulus adalah masih di penjara. Nah, tapi kita melihat bahwa meskipun Rasul Paulus itu ada di penjara, toh dia masih bisa mengatakan sukacita. Nah, sekarang bagaimana sih? Apakah iya betul kita bisa begitu, Bapak Ibu sekalian? Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, sebetulnya begini. Kita harus mengerti dulu apa arti sukacita. Ya. Sukacita dengan gembira itu berbeda. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sebetulnya kita bisa lihat perbedaannya. Tetapi dalam Indonesia biasanya itu suka rancu pengertiannya. Nah, sukacita itu sebetulnya dalam bahasa Inggrisnya adalah joy. Ya. Kalau gembira itu happy, ya. Happiness, ya, gembira. Nah, maksudnya gini, kalau gembira itu berbeda dengan sukacita. Gembira itu maksudnya gini, stimulusnya yang membuat kita sukacita, yang membuat kita girang, membuat kita gembira adalah stimulusnya dari luar. Misalnya suatu saat pada saat kita ulang tahun, kita mendapat kado, ya, atau kita mendapat kue tart, ya, dari teman kita, atau dari suami atau dari istri kita, atau kita menerima kabar bahwa Anda dipromosi, katanya, mulai hari ini Anda dipromosi menjadi seorang manajer, katakanlah begitu. Nah, itu gembira, hati kita gembira. Karena apa? Karena stimulusnya dari luar, maka kita gembira. Ya. Nah, tapi beda dengan sukacita. Sukacita adalah suatu kegembiraan yang muncul dari dalam hati kita. Nah, itu seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus bukan dalam keadaan yang baik, karena dia ada di penjara. Tetapi karena memang dia ada joy di dalam hatinya, di dalam pribadinya dia ada sukacita, maka dalam situasi apapun dia masih bisa bergembira. Dia masih bisa memberikan semangat kepada orang-orang yang di luar. Dia masih bisa memberikan semangat kepada jemaat-jemaatnya yang ada di Filipi yang mendoakan kepada dia. Malah dia katakan, kamu bersukacita aja deh, meskipun saya ada di dalam penjara, saya toh tetap bersukacita juga. Ya, karena saya tahu apa yang saya hadapi di depan sana. Bagaimana pengharapan saya di dalam Tuhan. Bagaimana saya melakukan ini semuanya untuk Tuhan. Dan karena pengertian itu, pemahaman itu, dia percaya akan janji-janji Tuhan. Maka meskipun dia ada di dalam penjara, maka dia tetap ada sukacita dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, contoh lagi yang saya bisa sampaikan seperti ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengarkan mengenai cerita ini. Jadi ada seorang oma yang ya dia sudah lanjut usia tentunya, dan kebetulan dia baru ditinggal oleh suaminya
dan anaknya dalam waktu yang tidak terlalu jauh. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena dia biasa dengan keluarganya dan sekarang dia harus tinggal sendiri, maka timbullah kesedihan di dalam hatinya. Ya. Dan dia putus asa, dia merasa bahwa hidupnya kurang sukacita dan sebagainya. Dia merasa seolah-olah ya hidupnya sudah tidak ada harapan lagi. Maka dia melewati hari-harinya dengan penuh kedukaan. Ya, tidak ada hati yang gembira yang dia bisa nikmati. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, pada suatu hari dia pergi dan pada saat itu sudah mulai sore dan dia pergi dan kemudian pada saat dia pulang kebetulan hujan ya pada saat itu dan dia sendirian di situ dan pada saat dia mau masuk ke rumahnya dia melihat ada seekor kucing yang di depan pintunya. Ya, dan seekor kucing itu mengeong melihat kepada dia. Dan sebetulnya dia juga karena dia bukan kucing dia juga ragu-ragu untuk mengajak masuk kucingnya. Dia tahu kucing ini adalah kucing yang kedinginan, dia lihat badannya semua basah, kehujanan, ya, dan kemudian kemungkinan juga lapar. Ya. Tetapi akhirnya dia ajak kucing itu masuk ke dalam rumahnya. Ya. Dan kemudian dia duduk dan kucing itu mengeong terus. Ya, dan dia tahu bahwa kucing ini lapar pasti. Nah, kemudian dia ngambil satu botol susu yang dia miliki, kemudian dia hangatkan dan kemudian dia taruh di dalam semangkuk kecil dari yang dia pikir dia akan berikan kepada kucing itu. Ya, dan kemudian dia duduk di kursi dia dan dia berikan mangkok itu kepada kucingnya dan kucing itu mulai minum dari susu itu. Dan kemudian ya tidak lama habis dan kemudian oma itu melihat terus kepada kucingnya dan kucing itu kemudian mengeong kepada dia, ya, melihat kepada dia dan seperti biasanya kucing. Ya, saya juga punya kucing ya di kebun saya juga begitu, kalau saya datang dia juga muncul, ya. Ini begitu dia melihat kepada oma itu, kemudian dia bisa mendekati kepada oma itu dan menggesek-gesekkan badannya ke kaki oma itu. Dan oma itu mulai ada sukacita. Dan dia bisa mulai tertawa. Dan dia melihat kepada kucing itu dan dia mulai mengusap-ngusap kucing itu. Sambil mungkin dia berkata juga, gimana kamu udah kenyang ya? Kamu gak kedinginan lagi ya? Dan dia rasakan bahwa ada sukacita yang muncul dalam hatinya. Dan Bapak Ibu sekalian, peristiwa itu membuat dia menjadi seolah-olah berpikir. Ya, dia berpikir seolah-olah ada suatu hikmat yang Tuhan berikan kepada dia. Kalau kamu memberi makan seekor kucing saja bisa membuat kamu senang. Dan sekarang justru dalam keadaanmu engkau begitu susah, engkau begitu berduka, engkau begitu putus asa. Kenapa Anda tidak mencoba untuk membantu orang? Dan itulah yang dia lakukan setelah malam itu. Dia mencoba untuk menolong kepada orang, dia membantu orang dan ada sukacita dalam kehidupannya. Dan mulai saat itu dia tidak lagi berada dalam keadaan yang susah, berada dalam keadaan yang putus asa dan ketakutan dan khawatir dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah rasa sukacita yang muncul dari dalam hatinya. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, saya berikan suatu contoh mengenai sukacita supaya kita bisa bedakan antara sukacita dengan gembira yang asalnya dari luar. Ada seorang tentara yang pada saat itu dalam perang dunia dan dia ditangkap dan dia ditahan dan dia di penjara, di dalam penjara di bawah tanah. Dan itu banyak orang yang pada saat itu di penjara tentara, bukan hanya dia sendiri karena banyak yang di penjara. Sangat beruntung pada orang ini bahwa dia mengatakan begini, bahwa di tempat penjara dia yang pada saat itu tidak seperti sekarang mungkin ya. Jadi penjaranya betul-betul penjara yang gelap, yang betul ditutup dan tidak bisa lihat apa-apa dan tidak ada penerangan dan sebagainya. Ya mungkin hanya satu buah lampu kecil. Nah dia merasa bersyukur bahwa di ruang penjara dia itu ada sedikit tembok yang terbelah dan di situ dia melihat ada satu lubang yang dia bisa tembus keluar. Nah Bapak Ibu sekalian, dia bisa melihat dari lubang itu, dia masih bisa melihat ada awan, dia masih bisa melihat ada rumput di luar dan dia masih bisa melihat semua ada pepohonan yang bergoyang-goyang dan sebagainya. Dan Bapak Ibu sekalian, dari situ ada suatu penyelidikan bahwa
kenapa orang yang ada di penjara itu bisa bertahan lebih lama dibandingkan orang tahanan lain yang sama sekali di ruangan lain, yang tidak ada lubangnya sama sekali. Rupanya, nah, lubang kecil itulah yang sangat berpengaruh dalam kehidupan dia. Ya, sangat berpengaruh karena dia tiap pagi, tiap hari dia bisa melihat dari lubang itu masih ada awan yang biru. Dia masih bisa melihat ada rumput yang hijau, pohon-pohon yang masih bergoyang. Nah, itu menyebabkan dia masih ada sukacita, masih ada harapan, sehingga dari penyelidikan yang dilihat, yang bisa dihasilkan adalah mereka yang tinggal dalam ruangan itu bisa bertahan hidup lebih lama dibandingkan dengan mereka yang ada di ruangan yang sama-sama sekali gelap. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu hal yang harus kita ketahui bahwa sukacita di dalam hati kita itu membuat kita juga hidup kita lebih nyaman, lebih aman, dan boleh dikatakan umur kita bisa lebih panjang kalau kita hidup kita dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah beda antara gembira dan sukacita, dan Tuhan menghendaki bahwa kita mempunyai sukacita dalam hidup kita. Ya kan, ada juga lagunya tuh ya, sungai sukacitamu mengalir dalamku, ya tuh sampai yes gitu. Nah, itu kalau kita ada sukacita seperti itu, maka dalam kehidupan kita saya yakin ya kita juga pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ya, karena sukacita juga merupakan perintah yang Tuhan berikan bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Dan justru di dalam situasi seperti ini, diharapkan anak-anak Tuhan bisa menularkan rasa sukacita itu kepada teman-teman kita. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan kemudian dalam situasi yang sulit seperti saat ini, kita juga cemberut, kita juga khawatir, kita juga takut, kita juga putus asa. Bahkan saya dengar juga ya ada orang yang bunuh diri, ya di TV juga kita melihat bahwa ada orang yang sampai ya anaknya digantung dan sebagainya karena takut COVID. Kemudian dia sendiri mau gantung diri, tapi justru ayahnya tidak mati, anaknya yang mati duluan. Ya, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita sebagai anak Tuhan kita tidak menghendaki bahwa hal itu terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah, jadi yang pertama kita tahu bahwa kehidupan kita harus penuh dengan sukacita, sebab itu adalah yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Dan biarlah kita juga sebagai agen Tuhan untuk menularkan sukacita itu kepada orang-orang lain. Yang kedua adalah, kenapa kita tidak bisa sukacita? Biasanya yang menyebabkan kita bisa tidak sukacita adalah karena kita penuh dengan kekhawatiran. Betul ya Ibu sekalian ya? Kalau kita penuh dengan kekhawatiran, kita penuh dengan ketakutan, kita penuh dengan hal-hal yang tidak baik, yang negatif, bagaimana kita mau sukacita? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menggambarkan bahwa kehidupan kita, hati kita itu seperti beginilah, seperti wadah ini. Ya, kalau kita lihat ini sebagai tempat ini, sebagai wadah ini. Ya. Nah, kalau wadah ini semua sudah penuh dengan barang, kita tentunya tidak bisa masukkan lagi barang-barang lain ke tempat wadah ini. Ya. Kalau kita mau masukkan barang lain ke tempat wadah ini, terpaksa harus barang-barang di dalam ini dikeluarkan dulu. Itu mau tidak mau kita sangat logis. Nah, Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita, hati kita sama dengan wadah ini. Kalau hati kita sudah dipenuhi dengan semua kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, putus asa, semua hal-hal yang negatif sudah ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memasukkan sukacita, kegembiraan, ya, dan sebagainya, hal-hal yang positif? Mana bisa? Sudah tidak ada tempat lagi. Mungkin tempat kita sudah penuh dengan hal-hal yang ada dalam hati kita, berupa ketakutan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya kita bisa mempunyai sukacita? Ya, terpaksa kita harus mau tidak mau, secara sadar kita harus angkat semua hal-hal yang tidak baik. Berupa kekhawatiran, berupa keputusasaan, ya mungkin rasa yang ya mungkin ada orang juga yang sampai ingin bunuh diri dan sebagainya. Bapak, itu harus disingkirkan semua dari pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita bisa punya sukacita. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita ingat bahwa buah-buah roh
Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Di situ dikatakan bahwa ya buah-buah roh itu, kalau kita bicarakan begini, buah ya, buah roh. Kita tahu kalau kita ibaratkan dengan pohon, maka dikatakan bahwa kita bisa menilai pohon baik atau tidak tergantung dari buahnya. Nah, begitu juga dengan kita. Nah, ada buah-buah roh yang di situ adalah ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ya, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, ya, kelemah lembutan, kemudian penguasaan diri, semua hal-hal yang baik yang itu yang seharusnya ada di dalam diri kita. Tapi kalau misalnya itu sekarang tidak ada di dalam diri kita, ya berarti kita harus keluarkan dulu apa yang tidak baik, supaya kita bisa mengisi semua hal-hal yang baik, supaya kehidupan kita bisa menjadi kehidupan yang menjadi berkat buat banyak orang lain. Bapak Ibu sekalian, saya ingat dengan suatu cerita kejadian di firman Tuhan. Itu tertulis di dalam Kejadian 26, yaitu mengenai Ishak. Ya, kita melihat Ishak pada saat itu Ishak mengalami suatu kelaparan di negerinya, dan dia tinggal di Gerar, di tempat orang-orang Filistin, ya, di tempat orang Filistin. Bapak Ibu sekalian, pada saat itu situasi Ishak mungkin sama dengan situasi kita, di mana keadaannya kurang baik, ya, dia harus mengalami kelaparan juga, dan dia juga harus bingung juga dengan keluarganya dan sebagainya. Dan pada saat itu Tuhan ingatkan supaya Ishak tetap tinggal di Gerar situ. Ya. Dan ceritanya, singkat cerita adalah di situ Ishak mulai bekerja. Ya. Dikatakan bahwa Ishak menabur, ya, itu ceritanya begitu. Ishak menabur dan dia menuai, dan Tuhan memberkati dia sehingga dia bisa menuai 100 kali lipat. Ya, 100 kali lipat. Dan dikatakan di situ bahwa Ishak menjadi kaya, ya, semakin kaya dan sangat kaya. Ya. Tetapi kemudian kita tahu ceritanya bahwa justru karena Ishak dan keluarganya itu menjadi sangat kaya, menjadi begitu berpengaruh dalam kehidupannya karena diberkati Tuhan, maka pada saat itu bangsa Filistin mengatakan bahwa kamu harus pindah, ya, kamu harus pindah, kamu tidak boleh tinggal di sini lagi, ya, kamu harus pindah. Maka Ishak pindah ke lembah di Gerar, ya, Bapak Ibu sekalian, dan dia harus menemukan tempat yang baru. Dan pada saat kita tahu bahwa kehidupan di padang gurun, hal yang terutama yang harus dia dapat adalah air. Dan kita tahu bahwa pada saat itu sumur-sumur yang dibikin oleh Abraham itu sudah ditimbun oleh bangsa Filistin. Kita lihat nanti ceritanya. Silakan Bapak Ibu sekalian nanti baca sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh Ishak adalah Ishak harus, untuk mendapatkan air, dia harus membongkar semua pasir-pasir, batu-batu dari sumur-sumur yang tadinya yang tadinya sumur yang ada dan kemudian sudah ditimbun oleh bangsa Filistin. Ya, Ishak harus membongkar itu semua. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Sama dengan kita juga. Kita juga harus membongkar kehidupan kita yang tidak benar. Ya, pemikiran kita yang selalu negatif. Harus kita bongkar semuanya. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan air kehidupan itu. Ya, tetapi kalau kita lihat juga Ishak juga tidak kemudian begitu saja dapat langsung dia bisa nikmati, tidak. Kita lihat bahwa dia juga ada kendala-kendala. Ya, kemudian dia dikatakan bahwa ini sumurnya adalah sumur bangsa Filistin meskipun dia yang menggali. Ya, kemudian direbut lagi oleh bangsa Filistin sampai 3 kali dia menggali sumur, baru dia mendapatkan sumur yang bisa dinikmati oleh dia. Dan itu yang dikenal sebagai sumur Rehobot. Ya. Dan sumur itu akhirnya dia gali semuanya, batu-batunya dikeluarkan, pasirnya dikeluarkan semuanya, dan dia perbaiki semua sumur itu, dan air itu cukup untuk keluarganya, untuk keluarga dan seluruh keluarga besarnya, bahkan untuk semua orang-orang yang ada di sekitar dia. Air itu cukup untuk menghidupi mereka semua. Begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian. Kita kadang-kadang kita lupa bahwa sukacita kita satu orang
bisa ditularkan kepada seluruh keluarga. Dan seluruh keluarga juga bisa mengalami sukacita. Dan sebaliknya, satu keluarga yang kemudian selalu kelihatannya khawatir, selalu muram, selalu marah-marah, selalu tidak happy, ya, itu juga bisa menularkan kepada keluarga yang lain. Nah, Bapak Ibu, suatu hal yang saya ingin sampaikan bahwa adalah arti kata Ishak adalah tertawa. Ya. Itu arti kata Ishak adalah tertawa. Jadi dalam rumah tangga kita, kalau kita rumah tangga kita ingin diberkati oleh Tuhan, juga harus ada sukacita dalam kehidupan kita. Dan yang jadi masalah Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari sebetulnya, banyak keluarga orang yang baik-baik yang tidak ada sukacita. Betul nggak? Saya ulangi ya. Ada keluarga yang sebetulnya keluarga baik-baik, bukannya keluarganya tidak baik. Suaminya juga baik, ya, istrinya juga baik, ya, tidak ada penyelewengan, tidak ada apa, tidak ada pertengkaran dan sebagainya. Anak-anak juga semua baik. Semuanya baik, keluarga itu baik-baik semua. Ya, tiap minggu mungkin ke gereja sama-sama. Tapi tidak ada sukacita. Kenapa? Karena ada satu orang yang tidak melaksanakan semua perintah itu. Dan kadang-kadang begini Bapak Ibu sekalian. Dalam rumah itu harus ada juga suasana gembira, suasana apa ya yang ya istilahnya bisa guyon ya, bisa bercanda sama-sama ya, bisa pergi sama-sama ya. Dan jangan orang banyak sekali begini. Kalau kita lihat terutama ayah ya, seorang ayah. Seorang ayah itu begitu disiplin, begitu keras kepada anaknya. Tujuannya baik, tetapi begitu keras sampai tidak ada sukacita pada diri anaknya. Ya, istilahnya banyak orang mengatakan gini, kalau ini yang ekstrim saja ya, maksudnya saya tidak maksud apa. Misalnya katakanlah begini, kalau ayahnya adalah tentara, katakanlah begitu, ya, biasanya dia mendidik anaknya dengan keras, ya, dia didik anaknya dengan keras. Ya, istilahnya begini, hanya meskipun dia sudah sampai rumah, dia tetap saja dia masih berpikir bahwa dia adalah seorang komandan begitu, ya. Jadi anak-anaknya semua adalah prajurit-prajurit dia. Ya, sehingga dia maunya semuanya disiplin, semuanya on time, semuanya harus siap pada saat dia pulang dan sebagainya. Ya. Nah, itu tidak membawa sukacita dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebaiknya harus ada sukacita dalam kehidupan keluarga. Yang berikutnya, yang terakhir adalah Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya kita bisa ada sukacita dalam suatu keluarga. Dalam situasi seperti ini, kita harus mengubah paradigma kita. Ya, jadi yang ketiga adalah kita harus mengubah paradigma kita untuk kita bisa menjadi orang yang bersukacita. Ya, sekarang kita katakan bahwa adalah zaman new normal. Ya, yang dulu zaman normal, sekarang new normal katakanlah begitu ya. Yang new normal itu kita juga harus menyesuaikan semua dengan keadaan. Ya, kalau tuh dulu sebelum ada COVID-19, kalau kita punya masalah kita bisa ngomong sama teman kita bisa ngomong sama saudara kita. Ya tolongin saya dong, saya lagi ada masalah begini. Oh, kebetulan nih anak saya mau masuk sekolah, uang saya kurang mungkin 1 juta, pinjam dulu dong dan sebagainya. Ya, mungkin orang bisa memberikan, tapi pada saat sekarang dalam situasi yang berubah, kita harus mempunyai suatu paradigma yang baru. Kita tidak bisa, mungkin sebab kita pada saat kita minta tolong kepada orang lain pun sebetulnya sedang dalam kesulitan. Tidak bisa kita kemudian menyamaratakan dengan keadaan seperti yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa mengatasi kekecewaan kita, kekhawatiran kita? Yang bisa kita lakukan adalah kita harus bergantung kepada Tuhan lebih daripada kepada manusia. Sebab manusia sekarang punya keterbatasan juga. Kita tidak bisa mengharapkan manusia seperti dulu. Ya, tapi kalau saya bilang sebetulnya Bapak Ibu sekalian, era-era sekarang ini adalah memang era di mana kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Saya tidak tahu, saya tidak berani mengatakan bahwa ini semua rencana Tuhan seperti begini. Tapi kalau saya bilang justru dalam keadaan sekarang, katakanlah sekarang kita ibadah, ya. Dalam ibadah. Kalau dulu kita sebelum ada COVID-19 di mana kita bisa beribadah, kita tiap minggu ke gereja, ya. Seperti sudah menyerupakan suatu rutinitas, ya. Nah, kalau kita tidak ke gereja seolah-olah kita nanti ditanya oleh gembala atau ditanya oleh pengerja atau ditanya oleh jemaat yang lain kemana saja kok tidak ada dan sebagainya.
Maka kadang-kadang kita datang ke gereja karena kita sudah merupakan suatu kebiasaan saja untuk kita datang hari Minggu. Tetapi dengan keadaan yang sekarang, kita harus berubah. Tuhan akan melihat motivasi kita. Sebab apa? Sebab kita bebas sekarang dengan ibadah online. Apakah kita akan setel HP kita mendengarkan ibadah? Atau kita akan setel HP kita hanya untuk WhatsApp, Facebook, dan sebagainya? Nonton film? Bisa saja. Tuhan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan sesuai dengan hati nuraninya. Jadi kalau menurut saya sekarang adalah masa-masa di mana Tuhan menguji kita juga. Apakah kita betul-betul hati kita rindu kepada firman Tuhan? Apakah pada saat ini saudara mendengarkan firman Tuhan ini betul-betul saudara mendengarkan? Orang mengatakan ada yang hanya sekedar untuk bukan berikut-ikut beribadah online, bukan. Tetapi sedang nonton ibadah online. Artinya apa? Ya sambil dia ibadah, sambil mungkin makan, ya sambil minum dan sebagainya. Ya kemudian ya kalau saya istilahnya dalam ibadah pada saat kita mendengarkan betul-betul ikut ibadah meskipun online, kita usahakan supaya sikap kita beribadah adalah betul-betul sikap menghargai Tuhan. Ya karena itu justru dalam ibadah online itulah bukan hanya kita pergi ke gereja, tetapi Tuhan berkenan untuk hadir di rumah kita bersama dengan keluarga kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tentunya membutuhkan perubahan paradigma dalam kehidupan kita. Apakah kita betul-betul kita merindukan untuk mendengarkan firman atau tidak? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin akhiri dengan suatu cerita mengenai Gideon. Kalau Bapak Ibu ingat sekalian, itu ada di Hakim-Hakim 7. Ya, pada saat Gideon harus berperang melawan bangsa Midian, ya, dia sudah mengumpulkan tentara. Ya, dia sudah mengumpulkan tentara. Tentara dikumpulkan 32.000 tentara dia kumpulkan untuk berperang dengan bangsa Midian. Tetapi Tuhan katakan apa? Kalau kamu berperang dengan 32.000 pasukan dan kamu menang, maka kalau kamu menang, kamu akan bilang bahwa itu semua adalah karena kuat gagahmu, bukan karena pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki bahwa, ayo kalau kamu menang, banggalah dengan Tuhanmu bahwa itu adalah Tuhan yang memberikan. Dan apa yang Tuhan perintahkan? Dia katakan bahwa, udah sekarang begini aja untuk seleksinya. Kasih tahu ke pasukan kamu, yang memang tidak berani berperang, biarkan dia pulang. Dan tahu berapa saudara yang pulang? Hanya tinggal 1.000 sisanya. Dari sekian banyak itu hanya tinggal 1.000 sisanya yang Tuhan tinggalkan untuk berperang melawan Gideon. Itu pun Tuhan katakan masih terlalu banyak. Masih terlalu banyak katanya kalau masih ada 1.000. Akhirnya diseleksi lagi dengan cara Gideon bilang, Tuhan mengatakan kepada Gideon, coba dites lagi dengan cara mereka minum, ya. Dan mereka yang mengambil minum dengan tangan dari sungai ini, itulah yang Tuhan bilang, itulah yang dipilih. Dan berapa yang ada sisanya? Tinggal 300. Dari 32.000 pasukan yang bisa dikumpulkan oleh Gideon, sisanya tinggal 300. Berarti tinggal apa? Less than 1%. Tidak sampai 1%, kurang sedikit. Tidak sampai 1%. Tapi apakah dia menang? Yes, dia menang. Gideon menang melawan Midian. Dengan peristiwa yang dialami itu, maka dia tahu bahwa kemenangan saya adalah karena pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, justru pada saat-saat seperti inilah, pada saat-saat kita menghadapi persoalan besar dengan COVID-19 dan sebagainya, Tuhan menghendaki supaya kita sebagai anak-anak Tuhan boleh mengandalkan Tuhan lebih dibandingkan kita mengandalkan kepada manusia. Ya, kalau misalnya katakanlah sekarang Bapak Ibu sekalian mungkin punya persoalan yang tadinya saudara punya penghasilan dan kemudian sekarang terpaksa harus penghasilannya berkurang karena kerja mungkin hanya dari 1 minggu, mungkin hanya 3 hari, atau bahkan mungkin ada yang seminggu kerja, seminggu libur, ya, dan sebagainya. Dan
mintalah hikmat kepada Tuhan. Saya yakin kalau misalnya memang Tuhan menolong, Tuhan memberikan situasi ini, dan Tuhan memerintahkan kita untuk selalu bersuka cita, saya yakin Tuhan tidak akan menutup jalan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan Tuhan akan membuka jalan-jalan yang baru supaya Bapak Ibu sekalian bisa mendapat berkat dan bahkan mungkin lebih daripada yang sebelumnya. Dan saya yakin bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi saya akan rangkum dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah kita harus tetap bersuka cita. Bersuka cita adalah perintah dari Tuhan. Dan kalau kita bersuka cita, satu orang bersuka cita, maka seluruh keluarga kita juga akan bersuka cita. Ya. Yang kedua adalah kita harus membuang semua hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Apakah itu ketakutan kita, kekhawatiran kita, dan sebagainya. Semua hal-hal keputusasaan, ketakutan, apapun, buang. Supaya hati kita bisa kemudian menerima, menyerap semua sukacita dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan, hati yang mengasihi, ada kesetiaan, ada kemurahan yang ada di dalam hati kita. Sehingga meluap dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita semuanya dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Yang ketiga adalah dalam menghadapi situasi ini, kita harus berusaha merubah paradigma kita dari bergantung kepada manusia menjadi bergantung kepada Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan menyelesaikan semua persoalan dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan bahwa kami sudah mendengar apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami semua. Untuk kami senantiasa boleh bersuka cita, mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa bersedia berkenan untuk menolong kepada setiap anak-anak Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan khususnya untuk anak-anak Tuhan yang pada saat ini masih diliputi dengan ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, semua hal-hal yang negatif Tuhan, mungkin yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mendukakan akan hati Tuhan. Biarlah berikan kemampuan kepada setiap anak-anak-Mu untuk boleh melupakan itu semua, membuang itu semua, dan kita ganti dengan sukacita, dengan kasih dari Tuhan, dan keyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong segala persoalan kita. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya tangan Tuhan senantiasa terbuka untuk menolong dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin.